seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa kegiatan rapat koordinasi ini kita harus melakukan tiap bulan. Maka kita butuh partisipasi kita semua untuk memberikan kami data untuk kita tiap bulan kita tetap melakukan rapat koordinasi ini. Bisa serta-merta mendapat dari Distrik Jatim. Saya kira kemudian ruang-ruang koordinasi ini secara berjenjang nanti terus kita akan menyampaikan berdasarkan lembaga kita masing-masing. Kita sangat berharap ada titik temu nantinya, sehingga masalah-masalah klasik dengan daftar pemilih tetap ini semoga semakin mendekati tahapan pemilu dia semakin baik dan masalah-masalah klasik bisa kita tanggulangi, hak-hak pemilih atau hak politik orang bisa kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak Itu atas gambaran yang sangat lugas. Ini saya rasa sangat rapi untuk kita tindak lanjuti ke depannya. Saya kira ke depan mungkin tidak bosan-bosan kita terus berkoordinasi. Mungkin itu saya buatkan. Terima kasih Pak Nawir. Mungkin ada ini lagi masukan dari bawah sini. Pak Kapolres yang mewakili Pak Sandi dan juga yang mewakili Pak Kajari, yang saya hormati Pak Pembitu, para dinas Dapil Kabupaten Alor. Bulan lalu kita masih jalan PPS dan kita sudah jelas. Baik, saya pikir beberapa pikiran yang disampaikan dari kita semua, yang pertama dari TNI Polri dan dari Bapak Kadis, mungkin ada beberapa poin penting yang kita bisa tindak lanjuti. Yang pertama terkait dengan perkembangan data kemarin di 2020 itu kita mencatat bahwa Alor itu ada penambahan 5.867. Artinya bahwa di pemilu terakhir 2019 data penduduk tidak salah terupdate 212 atau 214 ribu. Data penduduk. Ya, tadi disampaikan sudah naik menjadi 218 ribu. Dengan sendirinya bahwa otomatis ada begitu banyak juga daftar pemilih baru atau data pemilih baru yang pasti dimasukkan. Tidak juga mengurangi bahwa pasti ada daftar pemilih PNS juga pasti ada. Sehingga mungkin ini yang saya pikir hal baik bagi kita. Di 2020 mungkin kita masih katakan pertemuan-pertemuan kita masih internal, kita di penyelenggara, tetapi kalau di 2021 dan seterusnya kita sudah duduk bersama dan kita membangun komitmen bersama, saya pikir ini satu langkah maju. Memang kemarin kita di penyelenggara ini diberikan tanggung jawab bagaimana bisa punya kreativitas begitu untuk bagaimana data pemilih ini di 2021-2022 bahkan sampai 2023 itu minimal sudah dituntaskan. Itu harapan yang disampaikan oleh pimpinan di atas. Menyambung itu khusus data pemilih memang ada beberapa persoalan yang kita lihat. Seperti tadi kita belum ada mungkin kemarin kita belum ada kerjasama yang baik. Maka sekarang tadi dari TNI, dari Polri sudah siap untuk memberikan data, update data terbaru katakan begitu. Karena setiap tahun itu pasti penerimaan teman-teman di TNI Polri itu jalan. Terus ada yang tadi pensiun itu jalan. Maka itu satu komitmen kita untuk selalu ada update data. Yang berikut apa yang disampaikan dari Bapak Kadis, saya pikir ini satu informasi yang sangat berharga bahwa ternyata
di Dirjen Disdukcapil Pusat dengan KPU itu sudah kerjasama bahwa ruang dibuka untuk melalui satu pintu. Sekarang tinggal teman-teman KPU apakah sudah mendapat link seperti itu atau tidak sampai di tingkat bupati. Kalau itu belum, maka mungkin ada surat yang bisa diminta atau bisa kita minta di tingkat atas, coba diberikan akses itu. Karena seperti tadi Pak Kadi sampaikan, kita di teman-teman di KPU diberikan hak akses, tapi mungkin melalui link yang ada, begitu. Sehingga itu yang kita pakai. Soal nanti sebentar ada mungkin bantuan tenaga dan lain-lain, operator lainnya, itu kedua. Tetapi kita satukan bahwa untuk masuk ke data ini ada link atau hak akses yang sudah diperoleh KPU untuk masuk. Sekarang pertanyaannya apakah sudah dapat atau belum? Kalau sudah dapat, saya pikir ini kita tidak lanjut. Kalau ada katakan dalam perjalanan sedikit kesulitan, Bapak Mentu tadi sampaikan siap memberikan tenaga operator untuk membantu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan persoalan klasik yang ada di daerah, hampir semua daerah, termasuk Kabupaten Alor. Kita akan sulit mengupdate data kependudukan terkait dengan TNS. TNS itu artinya katakan orang yang mengikuti tes TNI Polri itu cepat karena sumbernya jelas bisa. Tetapi yang macam pindah atau yang macam meninggal itu memang sangat kita kesulitan karena keluarga kita tidak melapor ke desa dan bahkan ke Disdukcapil untuk keterangan itu dirubah. Sehingga kemarin menjadi satu pergumulan. Kira-kira strategi apa yang kita bisa lakukan? Bahkan kami di Bawaslu juga diminta, seperti tadi teman-teman KPU, kami akan buka posko pengaduan seperti itu atau posko untuk bagi warga masyarakat yang ingin menyampaikan ada perubahan data, silahkan datang, nanti kami rekomendasi ke KPU. Artinya intinya bahwa didukung dengan data-data kependudukan. Terkait dengan seperti tadi yang macam TNS itu, kita tadi kalau kita lihat mencermati pemilih baru kemarin 2020 5.000 lebih, TNS itu 527. Tetapi sebenarnya banyak. Hanya sekarang kita bisa mendapat dokumen data itu yang kita kesulitan. Sekarang kemarin kita diminta coba teman-teman Bawaslu dan jajaran bisa langsung ke desa atau ke kecamatan, artinya yang bisa koordinasi, kita bisa minta data, tapi intinya bahwa kita sepakat data itu harus lengkap. Maksudnya, nik, nomor kartu keluarga, dan keterangan orang itu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kalau itu ada, kita bisa rekomendasi teman-teman ini, tetapi paling tidak harus juga melalui Disdukcapil. Jadi saya pikir koordinasi seperti ini sangat baik, tinggal kita tindak lanjut. Sekarang kebiasaan kita tindak lanjut ini apakah bisa cepat atau tidak. Tetapi beberapa hal tadi yang digambarkan oleh Pak Kadi, saya pikir coba kita tindak lanjuti di tahun 2020. Katakan data-data tadi yang nanti dimasukkan dari TNI dan Polri, kita bisa apakah masuk cek di link yang ada atau bisa sesuaikan dengan data dari Disdukcapil. Katakan kita minta operator, teman-teman KPU minta operator datang, kita bisa lihat. Mungkin jangan sedikit-sedikit, sehingga katakan mungkin datanya sudah terkumpul banyak, baru bersurat mungkin ada operator bantu sama-sama. Sehingga sekali itu banyak. Terus terkait dengan apa yang tadi Pak Nawir sampaikan, memang kita berharap bahwa 2021-2022 ini kita
kita berusaha untuk meminimalisir data pemilih, karena kalau tidak ada perubahan undang-undang, tidak ada perubahan Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 untuk pilkada, maka 2024 itu sesuai apa yang dirilis KPU untuk rancangan pemilu presiden dan DPR itu di Maret 2024. Untuk pilkada bupati dan wakil bupati itu jelas dia sudah termuat November 2024. Sehingga memang waktu sedikit itu otomatis tahapannya banyak, data pemilih kita sudah minimalisir, maka bisa kita ini. Jadi memang sekarang ya kerja keras kita semua lah begitu. Saya pikir tadi apa yang disampaikan Bapak Kadis, saya pikir sangat baik, siap membantu, sehingga itu yang menjadi dasar sekarang untuk kita bersama-sama bekerja. Kami seperti tadi, kalaupun dapat data juga, kami akan rekomendasi untuk teman-teman KPU menyesuaikan. Karena dari segi penyelenggara, ya, kami juga mengawasi dan bahkan berkontribusi untuk proses ini dalam hal pemutahiran daftar pemilih. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambah Bapak Amir, teman anggota Kawas Kabupaten Alor yang ada, mungkin ditambahkan. Maksud baik dari Distrik Capil untuk kita teruskan ke tingkatan kita lebih atas. Terus nanti kita tetap terus berkoordinasi. Namun seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa kegiatan rapat koordinasi ini kita harus melakukan tiap bulan. Maka kita butuh partisipasi kita semua untuk memberikan kami data untuk kita tiap bulan kita tetap melakukan rapat koordinasi ini. Maka data-data yang kita terima, karena ini Distrik Capil, kita harus menunggu ini kita dari pusat link atau apa yang kita saling kerjasama. Namun data-data yang dari melalui tanggapan masyarakat atau pihak-pihak terkait yang lain dari TNI, Polri, dan Bawaslu dan lain sebagainya itu mungkin nanti kita saling kerjasama dengan Distrik Capil cross check sama-sama, karena kadang-kadang data itu valid atau tidak itu juga kita perlu cross check bersama Bapak. Baik, mungkin ada tambahan lain lagi dari peserta rapat yang lain. Baik. Tetap, sehingga mereka itu di masyarakat juga diakui bahwa memang mereka sebelumnya itu anggota TNI Polri tapi sudah pensiun, sudah jadi kembali jadi masyarakat. Mohon izin dari Bapak Kadis Capil. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua dan seluruh komisioner KPU semua yang hadir. Dan terus terang kemarin ini saya tidak pernah saya ini saya bukan mahasiswa. Saya menjadi baik ke komunikasi data pemilih pemula dari Polri sebelumnya. Tapi saya juga tahu dari akhir tadi malam saya masih telepon lagi orang Jakarta, Pak, saya di telepon hanya untuk data pemilih, tetap tidak boleh. Saya punya baik itu tapi saya juga loyal terhadap pimpinan saya di Jakarta. Ya, tadi malam saya masih telepon orang dia datang, mereka bilang tetap, mereka bilang WA. Jadi yang saya bilang kalau kita dapat Senin, kalau kita bisa koordinasi, saya siap dengan catatan lain untuk depan. Kalau saya kalau orang KPU lebih hebat lah, kalau akses ini IT ini lebih hebat semua. Tapi sekedar kalau kita butuh koordinasi, supaya saya juga bisa lihat terus lah. Sosial media saya bisa tidak dilematis ya. Sebagai orang awal yang butuh pelaksanaan ini barang ini lebih mutakhir seterusnya, tapi di background saya juga terikat pada sejumlah perintah dari masih begitu. Bahkan dari mana tadi malam saya terpaksa Jakarta ini disuruh saya baca pasal ini 201 ayat 8 Undang-Undang 7. Ya, semangat. Dia bilang begini, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan kepada KPU. Yang terus itu adalah pemerintah dan pemerintah pusat, bukan daerah. Dan KPU adalah KPU RI, bukan KPU daerah. Gitu. Jadi saya juga itu disuruh saya baca pasal 201 mana? Saya mohon maaf ya juga semua ini. Yang berikut terkait dengan Bapak yang wakil Kapolres, memang betul setiap ada perubahan data diperlukan untuk datang ke KPU dan kami melakukan perubahan data.
KTP itu bertuliskan berlaku seumur hidup, tapi setiap ada perubahan data memang harus datang. Kenapa datang? Karena memang undang-undang APBN kita ini dia menganut secara aktif. Artinya bahwa yang bersangkutan harus aktif. Tidak bisa kami yang pergi mendatangi rumah-rumah tidak begitu. Mohon maaf ya. Dan karena itu perubahan data baik pekerjaan, baik status perkawinan, dari kawin menjadi cerai mati atau dari kawin yang bersangkutan memang harus datang dan kami siap untuk melakukan perubahan. Kami cetak baru, tidak perlu foto lagi, datang saja kami langsung cetak baru, merubah status kami kasih. Bahkan tadi pagi itu informasi dari Pak Dirjen Dukcapil dari pagi kami di tabel itu setiap pagi ada istilah kopi pagi deh Pak Dirjen. Itu ada yang namanya setiap orang yang merubah tanda tangan boleh di KTP sekarang ya. Tidak perlu foto ulang. Setiap orang yang merubah tanda tangan dibolehkan sekarang. Ya, merubah tanda tangan di KTPN itu ya. Tidak perlu foto ulang dan lain. Cukup yang bersangkutan datang, dia isi formulir dan dia bisa rubah tanda tangannya. Dan perubahan itu dia harus akses ke perbankan, BUMN dan lain-lain ketika kepentingannya bermasalah dia harus sama gitu. Ya. Itu tambahan informasi dari saya. Mudah-mudahan ke depan siapa tahu ada regulasi baru, ada perintah baru, kami sebagai bawahan siap datang diri. Sama-sama orang awal kita mau yang terbaik untuk APBN. Terima kasih kembalikan. Terima kasih Bapak Dinas Dukcapil. Orang itu sudah ada. Jangan sampai persoalan ini nanti kita sering dengar masyarakat bilang ini KPU Bawaslu buat apa? Orang sudah mati begini lama, namanya masih terus. Ini juga menjadi persoalan di masyarakat. Ini juga menjadi perdebatan panjang di masyarakat. Saya kira masing-masing kita tentu punya wilayah, tentu punya keluarga. Saya kira itu kita data masing-masing misalnya. Atau misalkan kita mutiara, biasanya orang ini kalau kalangan kami Muslim, orang kolom itu, kita sudah bisa tahu siapa yang meninggal hari ini, kemudian ibu-ibu teman-teman yang lain bisa juga. Saya kira itu menjadi bahan data kita khusus, misalnya khusus orang meninggal, itu bisa kita simpan di salah satu ini, untuk kemudian nanti dari pihak KPU bisa kemudian melakukan perbaikan-perbaikan itu. Saya kira itu langkah yang cukup sambil kita menunggu kalau ada perbaikan secara administrasi di Dukcapil. Saya kira itu langkah baik yang mesti kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik di tingkat masyarakat. Karena kita sudah tahu lah di masyarakat pasti akan ada celah yang orang sampaikan kepada kami meskipun secara regulasi kita paham dan kita sampaikan dan mereka tidak akan mau tahu gitu. Ini yang saya kira itu langkah yang cukup bagus. Dan sementara sudah 1 bulan yang kemarin saya bersama kami di Bawaslu itu terus mencatat orang-orang yang meninggal, baik itu di keluarga kami di Pantar, di Alsel, di seluruh Kabupaten Alor ini kami sering catat. Meskipun nanti alasannya ini kan belum ada surat. Yang penting kita tahu lah orang ini sudah meninggal gitu. Saya kira itu saya kembali. Terima kasih. Saya bisa tambah sedikit terkait dengan apa yang disampaikan. Mungkin ini menjadi bahan renungan bagi Bapak Kadis Dukcapil mungkin ya Bapak. Bahan renungan di tahun 2021. Nah terkait dengan yang mati, ini di luar daripada konteks yang lain, perubahan elemen data yang lain itu terserah. Tetapi ini terkait dengan yang meninggal, betul apa yang disampaikan bahwa kami punya akses, kami punya ruang, diberikan kepada kami ruang untuk mencoret dia dari data pemilih. Kami punya ruang untuk mencoret dia dari data pemilih. Tetapi itu kami diperintahkan untuk mengerjakan hal seperti itu sesuai dengan edaran yang diberikan kepada kami. Kami diperintahkan sesuai dengan edaran. Nah, yang menjadi suatu pemikiran saya bahwa kemarin setelah nanti ada pilkada itu kami mendapatkan DP 4 dari Mendagri. Melalui KPRI kami mendapatkan DP 4 dari Mendagri. Nah, orang yang mati ini tetap dia punya nama masih ada. Sesuai apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa masyarakat ini kan harus aktif, dia harus aktif. Nah, tapi kalau kita melihat kondisi masyarakat kita di Alor, entah di tempat lain misalnya terkhusus di Alor ini, petani nelayan itu dia merasa cuek. Dia merasa cuek kalau dia saudara mati, dia membawa mamat saya dia cuek, dia tidak akan pergi urus dia punya akte kematian. Dia merasa bahwa dia tidak punya kepentingan apa-apa di luar daripada pegawai. Kalau pegawai dia diurus karena mau dapat pensiun, tapi di luar daripada itu tidak.
Tetapi kami tetap diberikan ruang untuk mencoret itu, terserah nanti kalau pada saatnya DP4 datang dan nama itu masih tetap ada, walau-walau begitu. Tapi kalau memang kalau sudah tidak ada, kita bersyukur begitu. Jadi itu saja mungkin. Itu bahan renungan bagi Bapak begitu. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kita saling kerjasama. Terus kemudian ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat atau dari TNI Polri atau dan lain sebagainya, itu juga nanti kita saling cross check bersama ya Bapak. Baik, mungkin itu saja. Mungkin hari ini kita selanjutkan ke pembacaan rekapitulasi. Hasil yang kami peroleh dari Polres itu yang kita tuangkan dalam rapat kita hari ini. Di rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Januari tahun 2021, Provinsi Nusa Tenggara Timur.